Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, warginet Pangandaran. Alhamdulillah, saya sekarang ditemani oleh netizen dan para pegiat literasi digital. Yang pertama Kang Aldi, yang kedua Kang Reynaldi. Bukan Ray yang kayak tukul itu ya Kang. Oke, hatur nuhun sebelumnya telah berkenan menyediakan waktu untuk bincang-bincang seputar literasi digital. Kebetulan kita dari Jabar Sabar Hoax punya program santai lah, obrolan santai, namanya itu Sapa Sore Warginet. Kebetulan ini sore dan saya mencoba untuk menyapa teman-teman Warginet Kabupaten Pangandaran. Gimana Kang? Kang Ali, kegiatan sehari-hari ngapain aja nih? Saya kegiatan sekarang kan kuliah. Jadi kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja, ya. Bisanya kuliah sampai Jadi kerja. Senin sampai hari Kamis saya kerja sebagai wartawan di Pangandaran. Terus Jumat Sabtunya saya kuliah. Gitu jadi Kang. Jadi minggu full day. Sabtu Minggu kadang liputan gitu. Oh, Sabtu Minggu. Kang Rey, kegiatan? Kalau saya sekarang asli ya kuliah aja gitu. Maksudnya Tidak aslinya? tidak aslinya ya yang lain lah. Yang lain. Gak sih, kalau sekarang emang lagi kuliah aja, belum dapat magang lagi, jadi masih play aja gitu. Oke, berarti alhamdulillah ya sekarang pada tingkat akhir ya kuliahnya ya. Sekarang Nyusun. Gini Kang, kemarin teh kan saya teh dapat artikel ini waktu kejadian Cianjur itu loh. Ya, gempa. Gempa ujung-ujung sekonyong-konyong kejadiannya di Pangandaran kan. Itu gempar banget itu gimana tuh, bisa diceritain dong Kang Ali, gimana tuh asal usulnya itu gimana? Jadi pertama kejadian gempa di Cianjur kan itu lumayan gede ya. Ditambah kan getarannya juga sampai ke Pangandaran. Emang getarannya sampai ya ke Pangandaran? Sampai ke Pangandaran. Ada jadi ya? lumayan kencang lah gitu, lumayan kencang. Okay. Nah, seperti biasa, jadi Pangandaran itu kan sering kali jadi korban sasaran gitu, sasaran dari pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya gimana tuh? Sasaran yang menyebarkan hoax gitu. Oke. Jadi ketika suatu kejadian yang terjadi di luar manapun, mau itu gempa ataupun aerob, puting beliung, pasti ketika kita klik di YouTube Pangandaran itu udah keluar. Jadi, dengan sangat cepat pasti keluar kejadiannya di Pangandaran. Itu mungkin karena memang Pangandaran itu salah satu daerah yang sangat disorot gitu Kang. Jadi mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mengambil dan dalam tanda kutip keuntungan dari sana gitu. Keuntungan apa sih kira-kira? Biasanya kan kalau di YouTube kan ada penonton, kalau di artikel kan ada pembaca gitu. Oke, jadi nyebarin hoax tentang bencana di Pangandaran dapat mendatangkan keuntungan gitu. Kayaknya sepertinya untuk mereka gitu. Tapi kan untuk kita sendiri di warga Pangandaran itu justru malah dapat dampaknya. Oke, dampaknya apa saja sih kemarin? Misalkan kunjungannya menurun ke Pangandaran. Drastis tuh. Drastis banget, Pak. Pokoknya hari tahun baru kemarin dibandingkan dengan hari Minggu di bulan-bulan sebelumnya lebih ramai daripada tahun baru kemarin. Gara-gara hoax yang di Cianjur itu. Dampaknya sampai ke awal tahun sekarang. Ketika hoax itu bisa melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat Pangandaran. Iya, sangat melumpuhkan. Nggak kalah bahaya jadi tsunami ya Kang Rey. Gimana Kang Rey? Ya kalau menurut pribadi saya gitu ya, pengamatan gitu. Kebetulan saya beberapa kali melakukan wawancara dengan para pedagang dan pemilik UMKM di wilayah pantai gitu. Ya untuk keperluan penelitian dan sebagainya. Beberapa di antara mereka itu narasumber saya mengatakan kalau misalkan ada hidup mereka yang benar-benar bergantung pada pariwisata, jadi ketika misalkan hoax tersebar masif gitu kan, terus dimakan oleh para netizen mungkin yang tidak melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu gitu ya, itu imbasnya gede banget ya, dibuktikan sebagaimana yang Kang Aldi bicarakan gitu ya. Pangandaran kunjungannya menurun, otomatis kalau misalkan kunjungannya menurun, masyarakat pendapatannya juga bakalan menurun. Oke, kira-kira kudu mesti ngapain nih untuk memperkuat bahwa kita tidak mudah kemakan hoax? Yang pertama tentu saja gitu ya, selama media, teknologi, informasi komunikasi gitu kan mengalami kemajuan, terus adanya penyalahgunaan
kita perlu yang namanya tuh literasi digital atau ya minimalnya literasi informasi dan media gitu ya. Sendirian. Ya enggak, pasti ini nih. kalau yang kayak gitu enggak mungkin sendirian. Literasi digital mau sendirian nih, di Pangandaran Kukurling literasi digital sendirian Ya, enggak kan? Enggak. Gimana tuh? Bisa aja kalau misalkan di Pangandaran tuh ada beberapa komunitas atau bisa juga disalurkan ke mungkin beberapa sekolah yang utama itu kan anak-anak muda zaman sekarang tuh udah mulai megang smartphone. Bahkan anak SD pun notabene-nya sekarang udah megang smartphone. Jadi kita bisa datang pertama itu kalau misalkan ada programnya datang ke sekolah-sekolah untuk pengenalan mengenai literasi informasi dan media. Kalau misalkan kita butuh kader, mungkin tingkatannya lebih tinggi, bisa ke anak SMA atau mahasiswa. Di Pangandaran sendiri kan udah ada kampus tuh, bisa di itu program maksudnya apa tuh? Program dari mana? Siapa? Seharusnya gitu. Ya, seharusnya. Orang yang terlibat di sananya gitu. Coba Kang, gimana Kang? Kalau saya sendiri sih, saya pribadi sendiri gitu, yang bergerak di media gitu kan. Kita ketika ada berita hoax gitu tersebar gitu kan, itu kan biasanya tidak berlabel. Jadi kan hanya YouTube, hanya orang aja gitu kan, pribadi secara pribadi. Sementara di kita di Pangandaran ketika ada penangkalan hoax itu biasanya kita balas dengan pribadi juga. Misalkan pihak pemerintah untuk memberitahukan kepada masyarakat untuk menyebarkan informasi bahwa itu tidak hoax. Apa pihak tidak berimbang. Jadi gimana pihak pemerintah gimana? Menyuruh untuk masyarakat menyebarkan bahwa itu informasi tidak benar gitu. Dan bohong. Nah, sedangkan yang kita lawan itu kan sama Kang, jadi setingkat. Jadi seharusnya kan yang disampaikan oleh pemerintah itu kan harus dari pemerintah lagi kan. Supaya ada keseimbangan itu. Jadi gak hanya masyarakat justru. Tidak hanya jadi perlu dukungan dari stakeholder. Pemerintah tempat. Kayak pelaku wisata juga ikut berkecimpung, pelaku wisata, pengusaha juga harus ikut nge-share gitu kan. Terus teman-teman mahasiswa, pelajar dan juga teman-teman komunitas itu yang mungkin harus terlibat juga. Ngeimajinasiin gimana sih nanti ngegerakinnya untuk ngelakuin itu gimana sih coba? Ngebentuk apa atau apa gimana coba? Kalau saya sih terpikirnya emang bentuknya bisa buat awalan gitu ya, bisa jadi komunitas. Yang pertama itu komunitas pariwisata kan udah ada. Ya baik itu. Komunitas pariwisata udah ada? Ada. Cuman ya kalau misalkan mau lingkupnya yang lebih luas, mungkin bisa dibantu sama komunitas-komunitas lain. Kang Aldi dulu pernah ada giat di Duta Baca, mungkin anak-anak Duta Baca bisa disalurkan gitu. Utamanya untuk pemahaman tentang literasi digital, karena emang yang pertama Duta Baca juga bergerak di bidang literasi gitu kan ya kan, bisa disalurkan buat bidang literasi digital juga gitu. Oke. Kang Aldi, saya di artikel itu ada Kang Aldi ngobrol kalau nggak salah sama Dewan atau apa gimana tuh, agak ada obrolan-obrolan menarik ke arah-arah bagaimana pentingnya memberantas hoax. Itu gimana tuh obrolan konkretnya, saya kurang ini nih, gimana nih? Ya jadi di sebelum kita menuju akhir tahun 2023 kemarin tuh dari ASITA itu Pak, Komunitas Asosiasi Perjalanan Wisata, itu mengadakan kumpulan dengan stakeholder. Yang pertama dari pemerintah, dari pihak kepolisian, dan juga mengundang dari Polda Jabar juga ada. Terus dari kita dari media, ditambah dari para pelaku wisata, dan juga satu lagi konten kreator sama YouTuber juga diundang ke kita. Ngobrolin apa tuh? Itu ngobrolin soal Pangandaran Cyber Hoax. Pangandaran Cyber Hoax. Diobrolin di sana. Di sana. Jadi Pangandaran Cyber Hoax. Jadi bagaimana caranya katanya si hoax ini bisa kita antisipasi sebelumnya gitu kan. Jadi itu yang hadir siapa? Stakeholder itu. Stakeholder semuanya. Jadi ketua PHRI ada, ketua DPRD juga ada, kepala desa pariwisata juga ada gitu. Kumpul semua di sana kita diskusi. Intinya menemukan bagaimana caranya gitu ketika nanti ada hoax datang tuh ke kita gitu kan, informasi datang ke Pangandaran, kita bisa sangat cepat untuk cek fakta. Terus ada tim yang memang cari informasinya gitu kan. Terus baru kita nanti share gitu. Dengan label kan pemerintah daerah. Jadi kan masyarakat lebih bisa percaya gitu kan. Sama orang luar yang akan ke Pangandaran lebih percaya juga karena yang menyampaikan kan pemerintah Pangandaran gitu. Komunikator yang punya power gitu. Itu saya kita berharap bahwa agenda pertemuan itu betul-betul memberinding menjadi pelaksanaan yang memang jangka panjang. Kolaborasi antar multi pihak stakeholder tadi, terus ada bikin perwakilan nanti teman-teman terlibat, itu menarik sebetulnya bagi saya. Menurut saya ya itu sangat menarik, itu terkoneksi kemana-mana gitu. Jadi si informasi itu
bisa informasi positif bisa cepat disebarkan, informasi yang negatif, hoax termasuk di dalamnya bisa cepat terbendung. Di-cut gitu. Di-cut gitu kan. Harapan kedepannya seperti apa nih untuk literasi digital dan pemberantasan hoax kira-kira? Dari Kang Aldi dulu atau dari saya? Kang Ali gimana Kang Ali? Siap. Kalau harapannya sih saya apa ya, ke warga juga ini kan bukan hanya tugas pemerintah, Kang. Tugas semuanya lah gitu kan. Ayo kita sama-sama lah ketika menerima informasi itu kita cek dulu, apalagi ketika informasinya belum dipastikan kebenarannya. Ditambah sumbernya belum terpercaya, misalkan dari media apa gitu dulu, kita lihat dulu, cek dulu apakah dari media lain juga naikin, terus apakah ada statement dari pihak terkait yang memang apa ya, kapasitasnya lebih apa ya, dikatakan bisa untuk mengatakan apa yang terjadi, kredibel lah, kredibel gitu. Iya, sumber informasi gitu ya. Jelas gitu kan. Paling gitu sih. Sama masyarakat juga bisa memilah dan sebelum mengirimkan informasi ke lebih luas lagi bisa dijaring lagi gitu. Paling gitu aja sih kalau dari harapannya gitu. Ini menarik sekali ya bahwa kita dari Jabar Sabar Hoax tidak tahu bahwa masyarakat Pangandaran lewat berbagai stakeholder ternyata sudah menginisiasi Pangandaran Sabar Hoax gitu. Artinya warginet ini menjadi apa? Harapan kita bersama, gayung sambut untuk melaksanakan bagaimana literasi digital dan literasi anti hoax itu bisa menjadi apa? Terwujud dan terlaksana di Kabupaten Pangandaran. Coba harapan Kang Rey? Kalau dari saya juga sama sih, harapannya tuh dari masyarakat, utamanya mungkin lingkup pencegahan hoax paling kecil itu dari keluarga ya. Di antara teman-teman atau warginet Pangandaran mungkin yang di keluarganya masih ada grup WhatsApp keluarga, biasanya bapak atau ibu gitu kan menyebar link, menyebar informasi, menyebar bentuk-bentuk hoax yang biasanya formatnya video gitu kan. Itu biasanya lebih cepat. Kalau bisa teman-teman di sana itu sebelum orang tuanya menyebarkan lewat snap, lewat apapun itu, dicek kembali kebenarannya gitu. Mantap. Hatur nuhun pisan Kang Rey, Kang Aldi telah berkenan untuk diskusi ringan, obrolan sore sapa warginet bersama saya dengan Sabar Hoax, dan hatur nuhun, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.